اهدنا الصراط المستقيم. قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin jamaah yang berbahagia, sebagai bentuk pengamalan terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka di awal ceramah ini saya mengucap syukur dan terima kasih kepada segenap pengurus Masjid An-Nur, kepada imam masjid, dan kepada semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya kegiatan kita di subuh hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keutamaan dan karunia-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang banyak kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk dari mereka yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah Allah. Alhamdulillah, kita sekarang berada di rumah dari rumah Allah, di salah satu masjid dari masjid Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Apa yang mereka lakukan? Yatsluna kitaballah, mereka membaca Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka saling mengadakan pengajaran antara satu dengan yang lainnya. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan 4 keutamaan. Nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama, Allah turunkan kepada mereka ketenangan, ketentraman, kedamaian di dalam hatinya, akan menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah. Yang kedua, rahmat akan meliputi mereka. Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kasih sayangnya kepada kita. Wa haffathumul malaikah. Yang ketiga, malaikat akan mengitari majelis mereka. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah. Allah akan sebut nama-nama mereka di sisi para malaikatnya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari hamba-hamba yang mendapatkan keutamaan yang termaktub di dalam hadis tersebut. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang berbahagia, kita tahu bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan tujuan yang satu, dengan maksud yang sama, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang mungkin sangat sering kita dengarkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kucipta jin dan manusia
Aku tidak ciptakan mereka, kata Allah, dengan maksud apapun, tidak, melainkan dengan satu maksud, illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah, kecuali agar mereka menyembah hanya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak ciptakan kita sia-sia. Allah tidak ciptakan kita untuk bermain-main, tidak. Allah sangkal semua sangkaan itu. Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian wahai manusia menyangka bahwa kalian diciptakan sia-sia? Kalian diciptakan untuk bermain-main dan bahwa kalian tidak kembali kepada kami, kata Allah. Tidak mungkin. Allah ciptakan kita dengan maksud. Allah ciptakan kita dengan tujuan yang sangat mulia, tujuan yang akan mengangkat diri kita, yaitu untuk kita memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah jamaah sekalian, seutama-utama ibadah, semulia-mulianya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ibadatud du'a, ibadah berdoa kepadanya. Bagaimana tidak jamaah sekalian, di dalam Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dan Allah perintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Kemudian setelah itu Allah jamin akan dikabulkan. Kemudian berikutnya Allah ancam mereka yang tidak mau berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabb kalian telah berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita langsung berdoa kepadanya. Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Aku akan ijabahi doa kalian. Aku akan dengarkan doa kalian itu. Perhatikan jamaah sekalian. Kemudian apa? Innal ladina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang mereka menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, tidak mau berdoa kepada Allah. Ini orang yang sombong, sebab seakan-akan dia tidak merasa butuh kepada Allah. Nah jamaah sekalian, kita ini senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekuat apapun badan kita, secerdas apapun otak kita, tetap kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah orang yang tidak mau memanjatkan doa kepada Allah, maka orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sombong. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Ini jamaah sekalian. Dan dipertegas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam haditsnya yang mulia diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akramu 'alallahi minad du'a. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan doa. Doa yang paling mulia. Kenapa jamaah sekalian? Sebab kalaulah kita mau memperhatikan ibadah kita, kalaulah kita ingin melihat ibadah yang kita lakukan, tidak lepas dari yang namanya doa. Perhatikan jamaah sekalian, kita sholat ada doanya, kita mau puasa ada doanya, kita mau mengeluarkan zakat ada doanya, kita mau haji, mau umroh ada doanya. Dan semua aktivitas ibadah mesti diikat dengan doa. Sehingganya ulama mengatakan doa merupakan ruhul ibadah. Doa merupakan ruhnya ibadah. Tidak ada ibadah tanpa doa. Minimal semenjak kita berdoa ketika kita beribadah kepada Allah, maka di dalamnya ada harapan, di dalamnya ada keinginan,
Nah, harapan dan keinginan itu hakikatnya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kita beribadah? Apa yang kita inginkan dari ibadah itu? Agar dekat kepada Allah, agar kita meraih pahala di sisi Allah, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya dan menghindarkan kita dari api nerakanya. Inilah doa. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sungguh manakala kita mau memperhatikan doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di dalam doa-doa tersebut terdapat bimbingan dan petunjuk. Dan kalau kita mau tadabburi, maka sungguh dalam doa-doanya Rasulullah terdapat miskah, cahaya dalam kehidupan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamus Shaghir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melantunkan sebuah doa, yang doa ini senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan selesai dari ibadah salat subuh. Nabi senantiasa ucapkan doa ini dan Nabi tidak tinggalkan. Selesai dari salat subuh, Nabi selalu mengucapkan doa ini. Doa yang kami maksud adalah doa yang mungkin sudah kita ketahui bersama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, aku minta kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang halal, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Ini doa senantiasa diucapkan Nabi selesai dari mengerjakan salat subuh seperti ini. Tentunya di dalamnya terdapat banyak pelajaran. Di dalamnya terdapat hikmah-hikmah yang mesti kita petik dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantunkan doa ini di pagi hari, seakan memberikan sinyal kepada kita bahwa hendaknya kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dan memulai pagi kita dengan 3 perkara ini: ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Perhatikan jamaah sekalian, kalau kita melihat hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan lihat bahwa manakala kita mulai 3 perkara itu di pagi hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan pada diri kita. Lihat ilmu yang bermanfaat. Disebutkan di dalam hadits yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ghada ilal masjid", barang siapa yang di pagi hari pergi ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan, tidak ada yang dia inginkan melainkan dia ingin pelajari satu kebaikan dalam agama Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini akan mendapatkan pahala ka'ajri hajjatin taman hajjatuh, seperti orang yang haji sempurna hajinya. Subhanallah. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan seperti ini. Orang yang berangkat ke masjid di pagi hari, disebutkan waktu pagi karena memang waktu pagi waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Burika li ummati fi bukuriha." Akan diberkahi umatku di pagi harinya. Makanya terbukti, Pak, ada salah seorang sahabat dengar hadits ini, maka dia mulai usahanya, dia mulai di pagi hari. Maka Allah jadikan usahanya berkah, rezekinya melimpah ruah. Nah, itu tidak lain dan tidak bukan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia manfaatkan waktu di pagi hari, waktu yang berkah bagi umat Islam. Makanya kita mulai pagi ini dengan ibadah. Dan perhatikan, ibadah di pagi hari bukan ibadah sembarangan, ibadah yang mulia.
Jangankan sholat subuhnya, Pak, sunnah subuhnya saja luar biasa pahalanya. Dalam hadis riwayat Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, raq'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah sebelum subuh, bukan wajibnya ya. Subuh ini ahabbu ilayya minad dunya jami'an. 2 rakaat sunnah sebelum subuh itu lebih aku cintai daripada dunia seluruhnya. Ini baru sunnahnya. Bagaimana dengan solat subuhnya yang dipersaksikan oleh malaikat? Wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Dan tegakkanlah solat subuh, kata Allah, sesungguhnya solat subuh itu dipersaksikan oleh malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang melaksanakan solat subuh fahuwa fi dhimmatillah, maka dia berada dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Jaminan Allah maknanya Allah berjanji untuk memberikan keamanan dan memberikan perlindungan kepada dirinya. Ini orang yang mengerjakan solat subuh, jamaah sekalian. Dan memang berat dia. Di antara solat-solat yang lain, solat fardu, subuh ini yang paling berat. Kenapa? Karena dia di waktu-waktu yang manusia sedang enak-enaknya tidur. Makanya ini solat yang paling berat bagi orang-orang munafikin. Athqalu salatil munafiqin salatus subhi wa salatul isya. Solat yang paling berat bagi orang munafikin ada 2 solat, solat subuh dan solat isya. Paling berat itu. Kalau bukan karena iman, kalau bukan karena ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak mungkin tergerak untuk menjalankan solat subuh ini. Cobaannya terlalu banyak, Pak. Perhatikan, Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, yaqidus syaitan ala qafiyati ahadikum idza huwa nama thalatha uqat. Setan itu akan mengikat di tengkuk salah seorang dari kalian tatkala dia tidur sebanyak 3 ikatan. Di mana tiap ikatan setan mencap stempelnya di situ. Apa kata setan? Alaika lailun tawilun farqud. Malammu masih terlalu panjang. Tidur. Itu setan begitu, Pak. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha, apabila dia bangun, wada'a dan berdoa kepada Allah, wa dzakarallah dan berzikir kepada Allah subhanahu wa taala, in hallat uqadah, terlepas 1 ikatan. Kalau dia bangun kemudian berzikir, membaca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mewafatkan kami, menidurkan kami, dan kepadanya lah kami akan kembali. Dia ucapkan doa ini, doa bangun tidur. Maka kata Nabi, terlepas 1 ikatan setan. Tapi ingat, masih ada 2 ikatan. Kalau dia tidur kembali ya sama aja. Kemudian kata Nabi, wa idza tawaddoa, kalau dia berwudu, in hallat uqadah, maka dengan dia berwudu terlepas ikatan yang kedua. Masih ada 1 ikatan. Wa in shalla, dan kalau dia salat, in hallat uqaduh kulluha, kalau dia salat, mengerjakan salat, maka terlepas seluruh ikatannya. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs, maka di pagi hari dia dalam keadaan semangat, bersinergi, dan jiwanya dalam keadaan baik. Wa illa fa khabithun nafs, sebab kalau tidak demikian maka jiwanya akan buruk kaslan dan dia akan menjadi malas. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mulia di waktu subuh itu. Allah subhanahu wa ta'ala berikan ganjaran yang utama. Allah subhanahu wa ta'ala berikan pahala yang berlipat ganda bagi mereka yang memulai waktu subuhnya dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak salah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala selesai dari mengerjakan solat subuh 3 perkara ini.
Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amalan yang diterima. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah dalam hadis ini, dalam doanya ini 3 perkara. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ilmu yang tidak bersumber dari kitabullah, tidak diambil dari sunnah Rasulullah, semua ilmu yang menyimpang dari kitabullah dan sunnah Rasulullah, maka itu ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya Imam Al-Mubajjal, Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzalika wasawisus syayatin. Ilmu itu, kata Imam Syafi'i, adalah yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain daripada itu hanyalah was-was dari syaitan. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ilmu yang bermanfaat kalau dia amalkan dan dia ajarkan kepada orang lain. Maka ilmu tidak bermanfaat kalau tidak diamalkan. Ilmu tidak bermanfaat kalau tidak diajarkan kepada manusia. Ilmu nanti bermanfaat dan terus mengalir pahalanya manakala kita amalkan, manakala kita ajarkan kepada orang lain. Makanya itulah yang akan menjadi amal jariyah, amal yang terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Nabi SAW menyatakan, idza mata banu Adam, kalau anak cucu Adam meninggal dunia, inqata'a anhu sairu amalih illa min salath, maka terputus seluruh amalnya kecuali 3. Apa yang 3 ini? Salah satunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ini yang terus mengalir pahalanya. Tatkala dia ajarkan kepada orang lain, orang tersebut memahaminya, mengamalkannya, kemudian dia ajarkan lagi kepada orang lain. Sebanyak orang yang mengamalkannya, sebanyak itu pula pahala yang dia dapatkan. Ini para jamaah sekalian, ilmu yang bermanfaat. Makanya Nabi SAW senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Bahkan tidak ada di dalam Quran perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk meminta sesuatu tambahan, melainkan perintah kepada nabi untuk meminta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Ini Nabi SAW berdoa seperti itu, jamaah sekalian. Ilmu yang bermanfaat yang akan menjadi bekal bagi kita. Dengannya kita bisa bedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Kita bisa bedakan dengan ilmu. Tanpa ilmu maka sulit kita membedakan mana yang hak, mana yang batil itu. Makanya umat Islam wajib nuntut ilmu itu. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Wajib menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Belajar. Imam Syafi'i juga mengatakan, ta'allamu, belajar kalian, fa idza alimtum fa'malu. Kalau kalian sudah belajar, tahu ilmunya, amalkan. Karena orang itu terlahir tidak bisa menjadi seorang alim langsung. Imam Syafi'i juga ketika lahir bukan langsung tahu hafal sekian ribu hadis, bukan. Belajar beliau. Ilmu itu bisa didapatkan dengan belajar. Innamal ilmu bitta'allum, kata para ulama. Ilmu itu didapatkan dengan ta'allum, belajar. Ayo belajar. Pelajari agama Allah Subhanahu wa taala.
yang dengannya Allah akan angkat derajat kita. Cukuplah keutamaan ilmu ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan angkat derajat orang yang beriman di antara kalian, dan orang yang beriman kemudian dia punya ilmu. Orang yang beriman sudah bagus dengan keimanannya dia, tapi orang yang beriman ditambah lagi ilmu yang dia miliki, ini lebih utama. Allah angkat derajatnya lebih lagi. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ilmu ini mulia. Orang yang menyandangnya akan menjadi mulia. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada sahabat-sahabatnya agar diberikan ilmu. Kepada Ibnu Abbas, Nabi pernah doakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia agama. Ya Allah, ajarkan dia ilmu agama, faqihkan dia, dan ajarkan dia ilmu takwil, ilmu tafsir Al-Quran. Makanya Ibnu Abbas, Pak, dikenal sebagai turjumanul Quran, penterjemah Al-Quran. Ibnu Abbas dikenal sebagai bahrul ummah, habrul ummah, lautan ilmu. Beliau tintanya umat ini karena terlalu banyak ilmunya itu. Padahal Ibnu Abbas masih kecil, Pak. Sahabat sagir Nabi SAW. Nabi SAW wafat, umurnya Ibnu Abbas masih muda. Tapi luar biasa, Allah muliakan beliau. Di masa kekhalifahannya Umar bin Khattab radhiyallahu an, Ibnu Abbas masuk dalam majelis syuranya Umar bin Khattab. Gabung sama sahabat-sahabat senior. Ketika Umar bin Khattab membuat majelis, Ibnu Abbas masuk di situ. Nah, pertama kali Ibnu Abbas masuk, sahabat yang lain sempat protes. Loh, Ibnu Abbas ini masih muda. Kami juga, wahai Amirul Mukminin, punya anak-anak sebaya dengan Ibnu Abbas. Kenapa cuman Ibnu Abbas saja yang dimasukkan? Nah, sahabat lain belum tahu keilmuan Ibnu Abbas ini. Nanti akan beliau lihatkan, akan diperlihatkan oleh Umar bin Khattab. Maka suatu ketika Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat-sahabat senior dan Ibnu Abbas masuk dalam barisan itu, maka Umar bin Khattab memulai majelisnya dengan bertanya kepada sahabat tentang ayat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath," dalam surat An-Nasr. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Umar tanya, apa menurut kalian tafsir ayat ini? Maka ketika itu sebagian sahabat mengatakan, wahai Amirul Mukminin, itu surat, itu ayat memerintahkan kita untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah dan banyak-banyak istighfar. Kapan? Tatkala datang pertolongan dan kemenangan, orang-orang berbondong-bondong masuk ke Islam. Memang benar juga sesuai dengan teks ayat, tapi Umar maunya yang lebih dalam daripada itu. Sebagian sahabat mengatakan, kami tidak tahu wahai Amirul Mukminin, dan sebagian lain hanya diam membisu, tidak bisa memberikan jawaban apa-apa. Maka ketika itu Umar langsung tanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, menurut kamu apa pendapatmu tentang tafsir dari surat ini? Maka Ibnu Abbas jawabannya lain. Beliau mengatakan, ya Amirul Mukminin, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu iyah. Wahai Amirul Mukminin, itu surat menjelaskan bahwa ajalnya Nabi SAW sudah dekat, yang Allah beritahukan kepada beliau. Allahu Akbar. Ini surat, ayat yang menjelaskan bahwa ajalnya Nabi sudah dekat. Loh, dari mana itu? Kalau kita baca teks ayatnya, Pak, suratnya, tidak ada itu ayat yang menunjukkan ajalnya Nabi sudah dekat. Kok bisa-bisanya Ibnu Abbas menafsirkan seperti itu? Nah, inilah tafsirnya luar biasa dari Ibnu Abbas. Beliau bukan hanya bisa menafsirkan yang tersurat saja, yang tersirat itu beliau bisa jelaskan. Nah, loh, kenapa bisa seperti itu?
Ya karena memang ketika Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada Nabi, Allah menangkan Rasulullah SAW dalam peristiwa Fathu Makkah luar biasa. Manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Maka ketika itu tugasnya Nabi sudah selesai. Sudah selesai. Nabi SAW sudah menyampaikan agama ini, sempurna agama ini. Kalau begitu apa setelahnya? Allah inginkan Nabi SAW kembali ke sisinya. Allah ingin panggil. Makanya surat tadi, surat An-Nasr, itu termasuk dari surat yang paling terakhir turun kepada Nabi SAW. Setelahnya Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini surat menunjukkan bahwa ajalnya Nabi SAW sudah dekat. Ini Ibnu Abbas yang bisa menjawab. Maka ketika itu barulah sahabat yang lain tahu betapa mulianya Ibnu Abbas ini. Walaupun dia masih kecil, walaupun umurnya masih muda, tapi karena ilmu yang dia sandang, maka dia mulia. Makanya ada ungkapan orang Arab, al-alimu kabirun wa in kana hadatha wal jahilu saghirun wa in kana syaikha. Orang alim itu besar dia walaupun umurnya masih muda, sementara orang jahil itu kecil dia walaupun umurnya sudah tua. Ini jamaah sekalian, tidak lain dan tidak bukan karena ilmu yang memuliakan kita, ilmu yang mengangkat derajat kita. Makanya tidak salah, maka Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, rezeki yang halal. Rezeki yang halal, rezeki yang baik, rezeki yang thayyib. Dia senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki yang halal. Karena itulah hakikat kezuhudan seorang hamba. Hamba yang zuhud hakikatnya adalah hamba yang mencukupkan dengan yang halal-halal saja. Dia tidak mau yang haram, karena dia tahu yang halal itulah yang bisa memberikan keberkahan dalam hidupnya. Sementara yang haram walaupun banyak, maka tidak akan bisa memberikan berkah dalam hidup ini. Nah, itulah yang menyebabkan doa dan permohonan kita tidak didengarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Zakarar rajul yutilus safar, asy'atha akbar, yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabbi ya Rabbi." Kata Nabi sallallahu ada seseorang yang dia mengadakan perjalanan jauh, safar perjalanan, berambut kusut masai lagi berdebu, dia menadahkan tangannya ke atas langit seraya berdoa, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Tapi apa? Allah tidak dengar doanya. Loh kenapa? Ini orang sedang safar. Safar itu termasuk tempat di mana doa mustajabah. Kata Nabi SAW ada 3 doa mustajabah, la syakka fihinna, tidak diragukan padanya. Termasuk diantaranya dakwatul musafirin, doanya orang-orang yang safar. Makbul itu. Ini orang sedang safar. Kemudian apa? Dia lagi butuh-butuhnya kepada Allah. Itu juga sebab terkabulkannya doa. Kemudian keadaannya bagaimana? Meminta kepada Allah dan menadahkan lagi tangannya ke atas langit. Orang ini sudah mengumpulkan sebab-sebab terkabulkannya doa. Tapi kenapa Allah tidak dengar doanya? Kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, makanannya ternyata makanan yang haram. Wa masyrabuhu haram, minumannya juga minuman yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya juga pakaian yang haram. Wa gudiya bil haram, dan dia dikenyangkan dengan yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana bisa doanya itu dikabulkan sama Allah? Kalau kita sudah berani mengkonsumsi yang haram, kalau kita sudah berani mengambil yang haram, riba kita makan, harta riba kita lakukan, yang seperti ini jangan harap doanya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya seorang muslim hendaknya berhias dengan sifat qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, walau sedikit, yang penting halal, ketimbang banyak tapi haram. Karena tidak bisa memberikan berkah. Iya, rezeki yang haram menumbuhkan daging yang haram, Pak, dan melahirkan generasi-generasi yang membangkang kelak. Kalau kita kasih anak-anak putra-putri kita dengan makanan yang haram, jangan salahkan, nanti anakmu tumbuh dalam keadaan durhaka kepada kamu. Kenapa? Dia makan makanan yang haram. Subhanallah. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai karena ketamakan kita terhadap perkara dunia, kita pun melihat dan tidak peduli lagi dari mana kita mendapatkan harta, mau yang halal mau yang haram, sikat saja. Ini tanda kiamat, Pak. Kata Nabi SAW, tanda kiamat, termasuk tanda kiamat, sayati alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia suatu zaman, la yubali min aina akhadha malah, dia tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan harta, amin halal amin haram, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Apalagi kalau sudah punya prinsip, katanya apa, Ustadz, yang halal aja susah dicari, apalagi yang haram. Apa yang haram aja sulit dicari, apalagi yang halal, katanya. Subhanallah. Ini seakan-akan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang halal itu mudah untuk dicari, hanya manusia itu tidak punya sifat qanaah, itu saja sebenarnya. Kalau dia punya sifat qanaah, merasa cukup, Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan. Perhatikan jamaah sekalian konsepnya. Nabi SAW menyebutkan, man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa yang di pagi hari, yang dia merasa aman di dalam rumahnya, sehat jasmaninya, dan dia punya makanan di hari itu. Lihat, Pak, dia merasa aman di rumahnya, sehat jasmaninya, dia punya makanan di hari itu saja. Di hari itu saja, besok belum tentu. Kata Nabi SAW, Pak, faka'annama hizat lahud dunya, seakan-akan dunia itu dikumpulkan untuk dirinya. Subhanallah. Nah, kita ini kadang makanan kita itu subhanallah, untuk hari ini ada, besok bahkan sebulan lagi masih ada. Nah, Nabi mengatakan kalau kau punya makanan pada hari itu saja, seakan-akan dunia itu sudah dikumpulkan kepada dirimu. Hanya manusia kadang tidak merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dia merasa cukup, kekayaan itu hakikatnya bukan dengan harta yang banyak. Laisal ghina an kasratil arab, innamal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu diukur dengan banyaknya harta, bukan, tetapi kekayaan adalah kecukupan yang ada di dalam hati. Kapan hati merasa cukup, maka dialah orang yang paling kaya. Tapi kalau hati tidak cukup, berapapun penghasilan yang dia dapatkan akan terus merasa kurang dan kurang. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini doa Nabi SAW. Beliau minta kepada Allah amalan yang diterima, sebab tidak semua amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan-amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada orang yang beramal tidak ikhlas. Nah, ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal karena riya, pengen dilihat, sum'ah, pengen didengar, pengen dipuji, Allah tidak terima amal yang seperti ini. Tidak ikhlas. Demikian pula Allah tidak terima amalan manakala tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang solat, Pak, di zaman Nabi SAW, solat dia. Setelah sholat, salam dia, datang ke Nabi SAW. Nabi sedang kumpul-kumpul sama sahabatnya. Kata Nabi apa? Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kamu kembali sholat lagi karena kamu belum sholat. Loh,
Sahabat ini merasa aneh. Tadi saya sudah sholat. Nah, sudahlah, ini perintah Nabi, jalankan lagi dia sholat. 2 rakaat selesai, dia datang kepada Nabi. Salam sama Nabi. Dijawab salamnya oleh Nabi. Tapi Nabi mengatakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kamu kembali lagi sholat karena kamu belum sholat. Tambah aneh orang ini. Oh, saya tadi sudah sholat. Ah, sudahlah, sholat lagi nih. Betul-betul dia sholat ini. Selesai dia sholat, datang kepada Nabi, salam kepada Nabi. Nabi kembali mengatakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali kamu sholat lagi karena kamu belum sholat. Akhirnya orang ini mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak mampu lagi sholat yang lebih baik dari sholatku yang tadi. Itu paling hebat sudah sholatku itu. Ya Rasulullah, alimni sholah, ajarkan kepadaku bagaimana sholat yang benar itu. Subhanallah, ini orang bukan dia sholat karena ria, bukan tidak ikhlas, bukan. Kenapa? Karena dia sholat tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Nah, Nabi kan mengatakan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Jangan sembarang sholat. Karena kalau sekedar sholat, Pak, masih diancam dalam Quran. Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Ini kalau orang sholat aja masih celaka, bagaimana kalau yang tidak sholat? Celaka orang yang sholat. Kenapa bisa celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Termasuk orang yang lalai, orang yang sholat tidak memperhatikan rukun sholat, wajib-wajib sholat, syarat-syarat sholat. Nah, ini para jamaah sekalian. Nah, ini sahabat ini sholat dengan sangat cepatnya dia sholat, sehingga tidak memperhatikan tumakninah dalam sholat. Maka Nabi ajarkan sholat yang benar. Fa idza qumta ila shalah, kalau kamu berdiri mau salat, fa asbighil wudu, sempurnakan wudu dulu. Summa staqbilil kiblata, kemudian hadap kiblat, fakabbir, lalu bertakbirlah. Summa qra' ma tayassara laka minal Qur'an, lalu baca apa yang mudah dari kamu dari ayat Al-Qur'an. Summa rka' hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah sampai kamu sempurna dalam rukuk. Summa rfa' hatta ta'tadila qa'iman, kemudian bangkitlah dari rukuk sampai kamu sempurna berdiri. Summa sujud hatta tatma'inna sajida, kemudian sujudlah sampai kamu sempurna dalam sujud. Sampai akhir Nabi SAW ajarkan solat yang benar itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan bahwa tatkala kita beramal, modalnya pertama ikhlas, yang kedua harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kapan kita sholat, kapan kita beribadah tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, maka Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal suatu amalan tidak sesuai dengan tuntunan kami, tidak sesuai dengan perintah dan petunjuk kami, fahuwa raddun, maka dia raddun mardudun, artinya tertolak. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 yang diminta oleh Nabi: ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amalan yang diterima. Kenapa 3 ini, Pak? Kalau kita lihat, 3 ini saling berkaitan. Nabi mendahulukan minta ilmu dulu. Kenapa? Sebab ilmu yang membimbing seseorang untuk mencari yang halal. Tanpa ilmu, orang sembarangan sudah. Halal haram sikat saja katanya. Nah, tapi dengan ilmu dia tahu ini yang halal, dia cari, dia ambil. Ini yang haram, dia tinggalkan. Ilmu membimbing dia untuk apa? Untuk mencari rezeki yang halal. Ilmu juga membimbing dia untuk beramal dengan amalan soleh. Sebab amalan tidak benar kecuali dibarengi, kecuali dilandasi dengan ilmu. Ya kan? Ilmu amal itu landasannya ilmu. Apa yang mau kita amalkan kalau kita tidak punya ilmunya? Iya kan? Tidak usah dalam perkara agama, dalam urusan dunia saja. Kalau kita mau kerja, tidak tahu ilmunya, sembarangan kerjanya itu. Iya kan? Apalagi dalam urusan agama, harus ada ilmunya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Maka Nabi mendahulukan ilmu dulu. Sebab ilmu yang membimbing untuk mencari rezeki yang halal, ilmu yang akan membimbing agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk senantiasa mencari ilmu, mencari rezeki yang halal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita. Mari Pak, kita ucapkan doa yang mulia ini. Saya bimbing. Ayo Pak, kita ucapkan, Allahumma inni as'aluka
ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian para jamaah sekalian, alhamdulillah kajian kita di subuh hari ini semoga bermanfaat, dan sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan kepada imam kita, imam masjid, dan semua pengurus Masjid An-Nur yang memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sepatah dua patah kalimat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan pahala yang sebesar-besarnya kepada kita. Innahu waliyudzalika wal qadir alaih. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.